Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tara Tania dengan nomor NPM 201102104. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Keguruan. Baiklah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang TKK, SKK, TPG, ataupun SPG. Baiklah, mari kita simak penjabaran materi yang akan saya sampaikan. Syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujiannya. Syarat Pramuka Garuda atau yang sering disebut SPG merupakan syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda Pramuka Garuda atau TPG sesuai dengan golongan usianya. SKK dan TKK. Apa itu SKK? SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, dan keterampilan dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dari kemampuan umum yang disebut dalam SKU. SKK dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. Adapun TKK sebagai alat pendidikan yang merupakan rangsangan dan dorongan dari para pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya, sehingga dapat mendorong semangat menjadi wirausahawan di masa mendatang. TKK didapatkan setelah menyelesaikan ujian SKK. TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang. Yang pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Warna dasar TKK ialah kuning. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya. Warna dasar TKK merah. Yang ketiga, bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Warna dasar TKK hijau. 4. Bidang ketangkasan dan kesehatan. Warna dasar TKK putih. 5. Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Warna dasar TKK biru. TKK dibedakan atas tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, tingkatan siaga. Hanya satu tingkat, berbentuk segitiga, puncaknya di bawah, dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. Lalu yang kedua, pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Terdapat 3 tingkatan. Yang tingkatan pertama ialah tingkat purwa, berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Yang kedua, tingkat madya, berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 dikelilingi bingkai 2 mm. Yang ketiga, tingkat utama, berbentuk segi 5 dengan ukuran sisi 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Komponen yang membedakan tingkatan TKK, penggalang, penegak, dan pandega adalah yang pertama, warna bingkai TKK penggalang merah, sedangkan warna bingkai TKK penegak atau pandega itu kuning. TKK yang dimiliki seorang pramuka harus terjamin bahwa kecakapan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun SPG atau TPG, seorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai Pramuka Garuda adalah orang yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda Pramuka Garuda. SPG atau TPG disediakan sesuai dengan golongan usia. Komponen yang membedakan TPG siaga, penggalang, penegak, pandega, warna
Dasar TPG. TPG siaga berdasarkan dari TPI, warna dari TPG itu. TPG siaga, warna dasarnya hijau. TPG penggalang, warna dasar merah. TPG penegak, warna dasar kuning. Dan TPG pandega, warna dasar coklat. Syarat menempuh Pramuka Garuda pada golongannya ialah SPG siaga dapat ditempuh Pramuka Siaga Tata. SPG penggalang dapat ditempuh oleh Pramuka Penggalang Terap. SPG penegak dapat ditempuh oleh Pramuka Pandega yang memiliki syarat-syarat tertentu. Pemegang TPG berkewajiban menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan, baik bagi pramuka yang maupun anak-anak dan pemuda lainnya, dan mendorong serta membantu dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat Pramuka Garuda. Adapun cara menguji SKU dan SKK. Yang pertama, tidak secara berkelompok. Seandainya terdapat mata ujian yang diberlakukan secara berkelompok, misalkan baris berbaris dan berkebun, penilaian tetap dijalankan perorangan. Terus yang kedua itu ada mata ujian ditentukan oleh peserta didik dan diuji, tidak harus berurutan dan dilaksanakan dalam bentuk praktek secara praktis. Ketiga, waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina atau pembantu pembina dengan yang diuji. Penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya. Penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, dan inteligensia emosi dan jiwa sosial pramuka yang diuji. Penguji juga hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang teruji. Penguji membubuhkan paraf atau tanda tangan pada daftar mata ujian SKU milik pramuka yang diuji setelah ujian tersebut dinyatakan lulus. Adapun cara menguji SPG. Yang pertama, penilaian atas calon Pramuka Garuda dilakukan perorangan. Dalam memberikan penilaian seorang calon pramuka, itu ada beberapa. Yang pertama, Pramuka Garuda. Tim penilai wajib harus memperhatikan pertama keadaan lingkungan setempat. Lalu yang kedua, harus memperhatikan keadaan dan sifat calon Pramuka Garuda. Yang ketiga, harus memperhatikan keterangan tertulis dari pihak yang mempunyai sangkut paut dengan kegiatan calon pramuka. Lalu yang terakhir, penilaian dilakukan dengan cara ada 4. 1. Wawancara langsung. 2. Pengamatan langsung. 3. Meneliti dari hasil laporan atas calon pramuka. 4. Garuda baik yang tertulis maupun lisan. Baiklah teman-teman, mungkin sekian materi yang dapat saya jabarkan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.